Ntar dia meninggal Ya gimana? udah, Ambulannya siapa yang Gurunda panggil? sama Bang Luga. Meme Bos simpen dulu nanti kita main. Nah, iya. Nanti sesi 2 sama dia kan Biar cepet mulai. Oke. Biar yang kemarin saya selesaiin dulu. Ini masalahnya udah mulai. Enggak, nanti kalau nanti pun kalau waktunya Meme Bos maju tetap aja Luga maju. Tenang aja. Enggak. Ganti-gantian. Kita harus pasti ke kawan-kawan yang lain. Oke, kalau gitu persiapan semua menarasiar untuk live ya. 3, 2, 1, silakan di live-kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dialog yang akan luar biasa nantinya ya. Ini baru pertama kali saya memoderatori Nabi ke-1-nya kekristenan, yaitu Pak Lugah Hon Saya Tambunan. bukan Nabi ke-1, diralat ya. Oke, diralat bukan Nabi ke-1. Diralat bukan Nabi ke-1, yaitu lu aja sama keluarga lu. Oke, kalau begitu saya merupakan ini pertama kali memoderatori Pak Lugah Hon Tambunan, bukan Nabi ke-1-nya kekristenan, akan berhadapan hatuha dengan Gurunda kanda saya Ustadz Juma yang membahas tema tentang Nabi Isa dan Yesus, di mana Islam percaya Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang mulia, dan pihak kekristenan dalam hal ini Pak Lugah Hon Tambunan, bukan Nabi ke-1-nya kekristenan, akan mempertahankan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan baginya. Oke, tanpa panjang waktu, kita langsung aja opening statement 3 menit aja Pak Lugah ya. Cukup ya? 3 menit, silakan Pak Lugah. Bukan Nabi ke-1-nya kekristenan, silakan opening statement. Ya, jadi Yesus itu Tuhan, itu informasinya adalah dari 12 murid yang mendengar langsung perkataan yang keluar dari murid Yesus. Ya, semua murid Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Contoh, di dalam 2 Petrus 1 ayat 16, Petrus jelas-jelas mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia mendengar itu dari mulut Yesus sendiri. Nah, sementara keislaman mengatakan Yesus Nabi bukan dari mulut Yesus, tapi dari keterangan dari Muhammad sebagai Nabi mereka. Jadi sementara Muhammad itu bukan saksi mata. Dia cuma mengaku rohnya dibawa ke langit. Lalu dia setelah dia pulang, lalu dia mengatakan Yesus Nabi. Bukan berdasarkan Muhammad melihat Yesus, mendengar ucapan Yesus langsung. Nah, menurut saya, statement yang terkuat adalah statement saksi mata. Saksi dengar, yang mendengar langsung dan yang melihat langsung. Itu jauh lebih mahal daripada orang ngaku 1000 kali ke sorga, 1000 kali ke neraka. Karena 1000 kali ke sorga pun tidak membuktikan orang itu benar-benar ke sorga. Karena tidak ada tidak ada saksi. Orang ke sorga kan dia sendiri yang dibawa, nggak mungkin dia bawa keluarganya ke sorga, nggak mungkin. Nah, jadi orang yang mengaku dibawa ke sorga itu bukan tidak kuat untuk di persidangan, ya. Jadi tapi kalau Petrus sebagai saksi mata mendengar langsung itu keluar dari mulut Yesus, jadi saya lebih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Terus yang kedua, harus ada mujizat. Ya, umat Muhammad sampai hari ini tidak bisa membuat mujizat spektakuler seperti yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus memerintahkan kepada muridnya, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, sembuhkan, tahirkan dalam nama Yesus. Dan itu dilakukan oleh murid-murid Yesus sampai hari ini. Jadi artinya mujizat itu pun harus meneguhkan kesaksian orang itu. Apalagi Muhammad tidak sanggup bangkit dari kematian, itu sudah sangat melemahkan kesaksiannya. Gitu loh. Yesus bangkit dari antara orang mati, kesaksiannya kuat, ada yang meneguhkan kesaksiannya, yaitu kuasa kebangkitannya. Sementara Muhammad tidak sanggup bangkit, itu sudah sangat melemahkan kesaksiannya bahwa Yesus adalah seorang nabi gitu. Tapi
Selain daripada saksi mata dan kuasa kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus, itu sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau cuma modal saya 17 kali ke sorga dan informasinya Yesus adalah Nabi, itu nggak kuat, karena bukan saksi mata. Ya. Dibawa ke sorga itu tidak ada yang bisa membuktikan dia benar apa enggak. Gitu. Jadi kita nggak bisa mempercayai kalau orang ngaku ke sorga, kecuali dia bisa membuat mujizat. Mujizatnya pun bukan mujizat asal-asalan, karena iblis bisa membuat mujizat. Mujizatnya harus kebangkitan dari antara orang mati, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Muhammad. Jadi fix 100% bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus bukan Nabi. Cukup. Oke, waktu cukup ya. Luar biasa pernyataan dari Pak Lugahon Tambunan yang bukan Nabi kesatunya orang Kristen. Dia betul-betul mengklaim Yesus Tuhan dan bukan Nabi. Silakan dari Gurunda, langsung saja digas. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf mewakili tim Muslim, tim Islam malam ini, karena janji kita mau berdialog di Zoom teman-teman Kristen, tapi mereka batalkan secara sepihak. Katanya ditunda dulu tanpa ada pemberitahuan lebih dulu. Sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman. Untung saja malam ini kita kedatangan saudara Bang Luga Tambunan. Terkait dengan apa yang kemudian ingin saya sampaikan, ini tidak akan pernah bisa dikesampingkan oleh teman-teman Kristen bahwa penyampaian kami tentang Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam itu sudah disampaikan juga di dalam kitab kalian tentang apa yang diurai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Jadi pada perkataan-perkataan Nabi Isa alaihissalam, kata Allah diterangkan alladzi fihi yamtarun. Orang-orang pada akan berbantah-bantahan tentang sosok ini. Itulah Isa, anak laki-lakinya perempuan manusia biasa bernama Maryam, yang berkata dengan perkataan yang benar, yang mereka kemudian ya bantah-bantahan tentang kebenaran yang ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Ini diurai juga di dalam Lukas 2 nomor 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, bukan di Indonesia. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantah-bantahan. Jadi Al-Quran menerangkan lebih awal ya, bahwa umat Islam harus memahami keberadaan Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi salah satu bahan bantah-bantahan yang ada di antara Bani Israel dan juga orang-orang yang mengaku sebagai pengikut mereka. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan benar yang mereka ragukan, yang mereka bantah-bantahkan tentang kebenaran dari perkataannya. Nah, ini yang kita temukan hari ini. Ya, hari ini Saudara Dewa datang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dibantah oleh orang Yahudi, Yesus itu bukan Tuhan, duduk sebagai Mesias pun tidak. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran datang mengangkat derajat beliau, bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sementara. Oke, terima kasih Kanda. Kita langsung lempar ke Pak Lugahon Tambunan, bukan Nabi ke-1. Silakan. Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu kan dahsyat, pencipta langit dan bumi. Dahsyat, maha dahsyat. Ya. Kita tidak bisa membantahnya hanya dengan oh, saya dibawa ke surga, lalu saya dapat informasi Yesus bukan Tuhan. Tidak bisa membantahnya seperti itu. Menurut saya, kalau kita ingin melawan polisi, ya minimal kita juga polisi atau minimal kita militer, supaya kita bisa mengalahkan polisi. Nah, ini kita ingin melawan Tuhan, modal apa? Modal cerita? Nggak bisa.
Yesus aja pada waktu dia menyatakan dirinya Tuhan, banyak sekali tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, mencelingkan mata orang buta, mentahirkan orang kusta. Bahkan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Lalu Anda membantah Yesus cuma, oh saya ke sorga, besoknya nyampe. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Kok segampang itu loh? Kok semudah itu loh membantah Yesus adalah Tuhan? Hello, itu loh. Lo masa cuma modal itu doang? Jangan sampai nanti dikatain orang ini sebenarnya masa modal ngomong doang gitu loh. Tetapi kalau Muhammad bangkit dari antara orang mati, Muhammad membangkitkan orang mati, Muhammad juga membuat tanda-tanda yang hebat. Ada perlawanan. Tapi kalau saya ke sorga, betapa mudahnya ngomong orang saya ke sorga. Saya bisa nih habis dari rumah pelacuran, besoknya saya ngaku ke sorga. Gampang kan? Nggak ada modal. Nggak butuh modal 10.000. Lu modal gratis juga bisa lo ngaku orang ke sorga. Yang tidak bisa itu adalah lo membuat tanda mujizat yang mendukung omonganmu. Nah lo apa mujizat yang mendukung omongan kau? Oh dia bisa membela ini, bisa mengini. Lo bukan menceritakan mujizat-mujizat lo, itu kan yang kamu ceritakan. Sekarang yang bisa lo tunjukkan sekarang. Ini Bang Luga, Yesus bukan Tuhan. Nih saya bangkitkan nih orang mati 20 orang. Kuat. Apalagi lo bangkit dari kematian, misalnya si Cuma meninggal, tiba-tiba dia bangkit dari orang mati. Kuat melawan Yesus. Tapi ini lo cuma modal ngomong. Kalau cuma modal ngomong, jangankan sekali, 12 juta kali gue ke surga. 12 juta. Tanggung amat cuma sekali. Gue 12 juta. Tapi ada bukti mujizat? Nggak ada. Sama juga dengan Anda. Apa mujizatnya? Oh dia bisa begini. Ditanya mujizat bukan yang mujizat yang lo ceritain. Mujizat yang sudah lo lakukan dan mujizat yang nyata yang bisa lo perbuat saat ini. Yesus kuburannya kosong. Punya alasan dia mengaku Tuhan. Punya alasan dia Tuhan. Muhammad kuburannya ada, nggak ada alasan. Jadi kita ingin membantah ketuhanan orang, tolong dong punya modal dikit gitu loh. Jangan dukun lebih hebat. Dukun itu menyangkal Yesus Tuhan, dia masih bisa bikin mandau terbang ke sana kemari. Jangan lebih mahal dukun membantah ketuhanan Yesus daripada Anda. Anda kan agama, harusnya lebih kuat. Tunjukkan mujizat. Dan mujizat itu jangan cuma menyembuhkan orang sakit, jangan. Minimal membangkitkan orang mati dan bangkit dari kematian. Kalau itu lo lakukan, lo kuat menyangkal Yesus. Tapi kalau nggak ada itu, aduh udahlah lo. Capek gue ngomong sama kalian. Capek. Kalian ini cuma cerita dari kemarin. Udah sabtu Oke, waktu cukup Pak Luga Tambunan, bukan Nabi ke-1, capek katanya Pak Luga. Capek. Gak usah ngomong Nabi ke-1, gak usah. Bukan Nabi ke-1 kan? Nanti orang di luar sana disangka bercanda kita, jangan. Oke, silakan. Pak Luga aja. Pak Luga capek katanya Pak Luga. Jangan. Tapi capek kan tadi? Maksudnya gue capek ngeliat lo lama-lama lo masuk neraka nantinya. Kalau gue mah gak capek. Oke, silakan Guru dah. Pak Luga capek. Silakan. Iya, terima kasih Bang Luga. Iya. Tadi di awal itu saya sudah menerangkan ya bahwa akan ada bantah-bantahan tentang Nabi Isa alaihissalam, diterangkan di dalam kitabnya teman Kristen, begitu juga diterangkan di dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an surah As-Zukhruf ayat 59 diterangkan begini. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda, sebagai contoh, ya, sebagai bukti pelajaran bagi Bani Israel. Itu yang diurai di dalam Al-Quran. Nah, ternyata di dalam kitab saudara diterangkan juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan
dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi kalau hari ini umat Islam itu memahami dan mengimani bahwa Isa alaihi salam hanya seorang nabi yang diberi nikmat, mujizat, tanda-tanda, kekuatan untuk Bani Israel, umat Islam sudah tidak salah di sini. Umat Islam sudah tidak sesat di sana. Nah, yang keliru kemudian ketika Yesus itu didudukkan sebagai Tuhan. Sementara kitab Anda sendiri menerangkan bahwa ada seruan kepada orang Israel bahwa Yesus yang dari Nazaret itu adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk dinyatakan kekuatan-kekuatan dan mujizat serta tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Maka Yesus disebut sebagai utusan, utusan alias nabi atau rasul. Nah, yang keliru di sini adalah ketika saudara Luga mendudukkan utusan Tuhan, rasul Tuhan, menjadi Tuhan itu sendiri. Sementara Yesus yang nyata mengatakan dirinya, makananku adalah, di dalam Yohanes 4, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku, oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Ini yang harus saudara pahami, supaya Anda sebagai orang yang beragama Kristen itu bisa paham dan bisa sadar bahwa ternyata Al-Quran mengurai sama seperti yang ada di dalam kitab saya, bahwa Yesus itu adalah pertanda bagi Tuhan sebagai Rasul dan Nabinya. Demikian. Oke, terima kasih Kanda. Silakan Pak Luga, ternyata ada dalam kitab Anda itu Pak Luga. Kalau saya jawab pertanyaan Anda, itu sebenarnya mengulur-ulur waktu. Saya jawab, saya bantah, habislah waktu 2 jam. Itu sebenarnya trik-trik iblis dalam menyesatkan. Iya, benar. Gue jawab ini kan ditanya lagi ini, lalu ini apa? Ini sebenarnya cuma bikin lama aja. Tahu-tahu itu 2 jam, ya. Kan saya bilang, Anda kan mengutip Alkitab, di dalam Alkitab juga dikatakan Yesus adalah Nabi. Itu adalah salah tafsir Anda. Bisa gue jelaskan, tapi kalau gue jelaskan jadi panjang. Tadi pertanyaan gue yang Anda tidak bisa menjawabnya. Untuk membantah ketuhanan Yesus, kita tidak bisa cuma statement-statement. Karena statement-statement, asumsi-asumsi bisa salah. Bisa salah tafsir, bisa salah ayat, bisa salah kepleset. Makanya perlu mujizat yang mendukung. Kalau mujizat yang mendukung kan artinya Tuhan ikut mensponsorin lo. Tuhan mensponsorin perkataan lo dengan tanda-tanda mujizat. Karena Yesus pun waktu dia mengaku Tuhan, ada yang mensponsorin dia dengan tanda-tanda mujizat. Nah sekarang lo membantah Yesus cuma dengan menurut ayat ini dan menurut ayat ono digabungkan dengan ayat ini, sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Itu kan omongan. Omongan ini harus diteguhkan dengan tanda-tanda heran untuk meneguhkan bahwa lo didukung oleh Tuhan. Omonganmu didukung Tuhan enggak? Bagaimana cara omongan kamu didukung Tuhan? Tuhan harus membuat mujizat di dalam diri kamu. Ternyata tidak ada mujizat di dalam diri kamu. Karena enggak ada, lo main-main ayat. Ayat ini kan mengatakan Yesus Nabi. Ayat ini juga, pendapat ini juga. Ini kan cocok dengan ayat saya. Dari tadi kan gue udah bilang. Kita nggak bisa bermain statement-statement di sini. Karena yang kau bantah itu Tuhan. Kecuali yang kau bantah tukang gorengan. Cukup kau ngomong, gorengan ini sebenarnya bukan gorengan. Bodoh begini-begini. Cukup, nggak perlu pakai mujizat. Ini yang kau bantah, kau tahu diri. Ini kau bantah Tuhan, bukan tukang sayur. Jadi nggak cukup cuma omongan. Kecuali yang kau bantah. Dia janda atau gadis. Nggak perlu kau menghadirkan mujizat. Tapi ini yang kau bantah adalah Tuhan. Kalau kau cuma ngomong, kau bisa dipukulin orang. Tapi kalau kau membuat mujizat, menunjukkan tanda heran yang lebih hebat. Misalnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Muhammad bangkit pada hari yang kedua, melebihi Yesus yang hari ketiga. Itu lo punya modal melawan Yesus. Tapi kalau lo cuma modal begini, bogono, begini, bogono, begini, bogono. Lama-lama lu diusir satpam. Kamu kebanyakan ngomong kamu dari tadi. Kita ini nggak boleh cuma ngebacot.
bacot gitu loh. Kita harus diteguhkan tanda heran karena Yesus juga jangan sampai Yesus emosi lu dilelepin lautan api. Oke, waktu cukup Pak Luga. Tanda heran ini, betul-betul ya. Saya malah heran ini Pak Luga tidak percaya pada apa yang tertulis kitabnya. Silakan, Gurunda. Bukan nggak percaya, tapi lo diteguhkan dengan tanda mujizat nggak? Tertulis juga kalau nggak diteguhkan dengan tanda mujizat nggak sayur lontong sayur. Sabar. 3 menit sudah habis Pak Luga. Sabar. Kita akan berikan Pak Luga tanda heran. Silakan. Iya. Jadi tadi sudah Miku bilang. Yang pertama, sesi pertama sudah Miku bilang. Sesi kedua sudah Tom Miku bilang. Baik dari Al-Quran sudah Mi. Dari kitabmu juga sudah Mi. Nah sekarang saudara Luga minta supaya kita membahas tentang mujizat. Nanti itu bos. Ini sekarang kita bahas tentang anu saja, tentang apakah Yesus itu nabi atau Yesus itu apa? Yesus itu adalah Tuhan. Kan itu. Nah, coba kau dengar ini ayat Al-Qur'an supaya kau itu bisa sedikit ini, Bang Luga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi ilal haqq. Jangan kau berlebih-lebihan di dalam menyampaikan dan menarasikan agamamu. Jangan kau melampaui batas, kata Al-Qur'an. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya yang kau tuhankan itu hanya utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan adalah firman dari Tuhan. Alqaha ila Maryama waruhu. Jadi juga dikatakan bahwa dia dikuatkan dengan roh. Ya. Fa'aminu billah wa rasulih. Dan sesungguhnya dia itu juga adalah utusan Allah. Dia juga beriman kepada Allah. Dia adalah utusan Allah. Nah, ini yang perlu saudara Luga kemudian perhatikan. Nah, makanya Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah mengenal Allah yang telah mengutus dia. Nah, apakah pembenaran, penjelasan yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 ini ada juga di kitabmu? Ada, bos. Apa yang diterangkan kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 14? Jadi firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Sebagian dari kita sudah menyaksikan kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak satu-satunya dari Bapa. Kita mengenal semua kebaikan hati Allah kepada kita melalui firman itu, dan dia sangat layak untuk dipercaya. Yesus sangat layak untuk dipercaya. Jadi Al-Quran menerangkan begitu, kitabmu juga begitu terangkan. Percaya mongko saja itu apa yang tertulis di dalam dua kitab ini. Jangan lagi percaya mimbar-mimbar yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Karena Al-Quran 1400 tahun silam itu lebih dekat daripada pengajaran Yesus daripada hari ini tentang pengajaran Yesus dari Bang Luga. Begitu loh Bang Luga. Jadi kalau Bang Luga mengatakan Yesus Tuhan, Yesus bermujizat, kan Al-Quran juga mengurai bahwa Nabi Isa alaihissalam bermujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Tapi bukan berarti meninggalkan hakikatnya, derajatnya dia sebagai ciptaan, sebagai manusia. Makanya di awal saya katakan kepada Bang Luga bahwa dia hanya perantara. Begitu Bang Luga. Sadar-sadar saya kok. Silakan Pak Luga. Oke. Silakan kalau mau dibantah yang tertulis di kitab. Membuat mujizat. Ya, kamu kan karena memotong-motong ayat. Ucapan Yesus kau potong setengah, kau buang setengahnya, kau potong setengah, kau buang setengahnya. Ayatnya jadi kelihatan Yesus seperti nabi jadinya. Tapi kalau kau baca semua ucapan Yesus, itu bukan omongan seorang nabi. Nabi itu terbatas. Coba perhatikan ucapan Yesus. Aku akan membangkitkan semua orang yang ada di kuburan. Apakah itu omongan nabi? Nabi aja mati kok. Musa aja mati kok. Ngapain pula ngebangkitin 7 miliar orang? Itu bukan omongan seorang nabi. Yesus berkata, anak manusia akan menyuruh malaikat yang mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi. Apakah itu omongan seorang nabi? Wah, kacau. Makanya ayat Alkitab itu jangan dipotong-potong. Kira-kira yang mirip-mirip kau ambil. Yesus berkata, sembahlah Allah yang esa. Mirip-mirip kan dengan ayat Al-Quran dicomot. Percayalah kepada satu-satunya Allah yang benar. Agak mirip kegiatan sama Islam dicomot. Enggak begitu baca Alkitab. Baca Alkitab itu harus keseluruhan.
Yesus berkata, inilah darahku, darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Apakah itu omongan Nabi? Nabi nggak punya kapasitas ngomong gitu. Nabi itu cuma suruhan, bukannya jadi nanggung dosa seluruh umat manusia. Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Apakah itu omongannya Nabi? Nama Nabi nggak pernah ditakutin setan. Nama Musa, nama Muhammad nggak ada ditakutin setan. Coba aja tes. Ada orang kesurupan teriak nama Muhammad 3 kali. Pasti setan nggak lari. Teriak nama Musa 4 kali. Apakah setan lari? Enggak. Karena setan nggak pernah takut sama yang namanya manusia. Tapi setan takut sama nama Tuhan. Pada waktu ada orang lumpuh di Kisah Rasul 3:16, orang lumpuh itu Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Tiba-tiba langsung dia berjalan. Itu baru nama Tuhan. Coba lo tes pakai nama Muhammad, ada orang lumpuh. Dalam nama Muhammad, bangkit gak orangnya? Nggak bangkit, gue jamin. 1000%. Kalau bangkit, gue masuk Islam. Itu loh. Hanya nama Yesus karena nama Tuhan. Nah itu juga lo ceritain, jangan cuma Allah yang esa, satu-satunya Allah yang benar, aku diutus. Kira-kira yang mirip-mirip lo ambil, nggak begitu mainnya. Itu namanya 378 pasal penipuan. Lo ceritain semua omongan Yesus. Masa lo ceritain yang mirip-mirip? Gua ini tukang cipoa, jangan dicipoin lagi. Jadi kita membaca itu seluruh ucapan Yesus. Semua ucapan itu adalah ucapan Tuhan. Tapi karena memang dia menjadi manusia, kelihatan seperti dua memang. Bapa dan Yesus itu terlihat seperti dua. Itu memang udah resikonya. Memang Tuhan itu seperti itu. Tapi sebenarnya Yesus dan Bapa itu satu orang. Makanya namanya satu dalam nama Yesus. Oke, waktu habis. Begitu cara debat. Kalau besok-besok ada yang mengusir setan atas nama Luga, gimana itu ya? Nggak ada pengusiran setan atas nama Luga. Oh, tidak ada kan? Tapi dalam nama Yesus orang lumpuh berjalan. Oke, itu baru cukup. Coba lo tes dalam nama Muhammad. Berjalan nggak? Oke, silakan Gurunda ini. Jangan main di silakan. Kita tes baik. ya. Ya, ini sesi keempat. Tadi sudah Miku bilang toh. Nah. Beberapa poin sudah Miku sampaikan ke Bang Luga toh, bahwa Yesus, Isa itu seirama dalam penyampaiannya sebagai utusan Tuhan. Nah, sekarang ini sesi keempat. Ku bacakan ki lagi ayat di dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 49. Dengar ki baik-baik Bang Luga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Anni akhluqu lakum minat tin. Ini dari Al-Quran. Dikatakan, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, Isa alaihissalam berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah, membentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, biiznillah. Tidak ada masalah dengan mujizat itu Bang Luga. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir. Dan aku membuat orang yang berpenyakitan kusta sembuh. Aku menghidupkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu beriman. Ini yang saya urai sebagai penolong buat Bang Luga. Tadi kubacakan kita Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengar maki itu. Karena itu di kitab tak berbunyi begitu. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, Yesus, di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kurang apa lagi? Di Al-Quran sudah Mina jelaskan begitu, di kitabmu juga jelaskan Tommy begitu Bang Luga. Tinggal Bang Luga sekarang mau hidup di angan-angan kosong, mau hidup dalam dunia khayal, atau pada kenyataan yang ada. Al-Quran mendampingi Anda.
dari sebelah kanan, kitab Anda mendampingi dari sebelah kiri. Dua-dua kitab ini mengajarkan Yesus Isa utusan Allah, mujizat-mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan itu hanya pekerjaan Tuhan melalui perantaraan utusannya, yaitu Isa alaihissalam. Nah, saatnya sekarang Bang Luga sadar. Ini beruntung ini adalah tangga hidayah Bang Luga, karena sebenarnya saya berdialog di Zoom Kristen, tapi mereka mundur, mereka batalkan sendiri. Ini rezeki buat abang, supaya abang itu benar-benar bisa memahami dan berhenti dalam hidup bualan kayak begitu. Kitabnya Bang Luga mengatakan Isa habis waktu. Silakan. Oke, silakan Pak Luga. Sambil ngopi Bang Luga. Udah mulai Sebenarnya panas. Pak Luga, Gua demen kalau dia mulai panas, bagus. sebenarnya Pak Luga ini beruntung ini untuk Ya, sesi ini. enak, ya. Silakan Pak Luga. Cuma ya. Tenang, Semangat, nanti Pak ada Luga. pendanaan dari MUI, nanti ada, tenang aja. Jadi gini ya, Anda tadi kan mencomot Kisah Rasul 8 ayat 29. Inilah Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh Roh Kudus dan melakukan tanda-tanda mukjizat melalui perantaran Allah, gitu kan? Melalui dia sebagai perantara. Ayat itu kalau kamu baca, ya memang seperti Nabi jatuhnya. Ayat itu diucapkan, itu penjelasannya di ayat sebelumnya ada. Makanya kau jangan potong-potong ayat. Kau sengaja mencari ayat yang kira-kira mirip, kau comot, lalu kau lonceng. Itu karena kamu pasal 378, kasus penipuan. Penipuannya di mana? Kau kan mencomot ayat itu, lalu kau launching. Ayat itu, di belakangnya itu ada penjelasannya. Yesus membuat mujizat diurapi oleh Roh Kudus. Ya, ya kan? Di ayat itu kan dikatakan, diurapi oleh Roh Kudus, membuat mujizat oleh perantaran Allah, kan? Melalui dia perantaranya. Lalu Roh Kudus turun atas nama siapa? Kau nggak jelaskan itu. Roh Kudus itu turun atas nama siapa? Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Tapi kamu nggak mau ceritain itu, kena kamu pasal 378, kasus penipuan lagi. Lama-lama lo statusnya lama Ferdi Sambo. Menjelaskan ayat itu harus nggak boleh main. Lu comot, lu kabur, nggak bisa begitu. Itu kan ayat sebelumnya kan ada. Kalau lu udah baca ayat selanjutnya, lu pasti akan kritis. Tapi karena lo memang di sini mau muter-muter, ya udah. Lo ketemu gua yang memang tukang gergaji orangnya, kelar udah. Dikatakan Allah membuat mujizat-mujizat perantaran Yesus dengan urapan Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaannya, Roh Kudus itu turun atas nama siapa? Kutanya kau nggak jawab. Matilah kau. Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Harusnya lu ceritain kepada umat. Umat, Yesus itu membuat mujizat atas kekuasaan Roh Kudus yang turun atas nama Yesus. Akhirnya umat lu semua dibaptis di Danau Toba. Sengaja gue bikin debat nanti di Danau Toba di Samosir. Biar tinggal ngeceburin, langsung dibaptis. Jadi lu jangan main-main sama gua. Kalau debat terbuka habis udah. 30 orang lu lawan gua satu, rata semua, bener. Berbaris loh. Gue jorokin lo ke danau. Jadi berdebat itu yang jangan main. Oke, waktu cukup Pak Luga ya. Mudah-mudahan sesi berikut nanti Pak Luga bisa membantah kitabnya lagi seperti yang barusan dikeluarkan. Silakan Gurunda. Ini Pak Luga bantah terus. Semangat. Ini Bang Luga, kita sudah masuk di sesi kelima. Tapi Bang Luga belum juga menampakkan adanya keinginan untuk mendengarkan firman yang kemudian Anda imani, baik itu Al-Quran maupun Bible. Nah sekarang lagi-lagi Al-Quran mengatakan begini. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil. Ya, abudullah rabbi wa rabbakum. Ini pernyataan Isa alaihissalam. Sungguh kafirlah orang-orang yang berkata,
sesungguhnya Allah itu adalah Isa, putra Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Padahal Isa sendiri, ketika dia datang kepada Bani Israel, jelas dia mengajarkan kepada dia dengan seruan, wahai Bani Israel, ya Bani Israel. Itu kata Yesus. Kata Nabi Isa alaihissalam. Ya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang diterangkan oleh Isa alaihissalam. Kita teropong ke kitab Anda, seruannya juga sama. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus juga menyembah. Yesus mendudukkan pada dirinya, menyembah kepada Allah yang mengutus dirinya. Lalu kemudian diterangkan di dalam Yohanes 17, kita lihat dari satu perikop. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, ya, Bapa, telah tiba saatnya. Yesus berdoa, permuliakanlah anakmu supaya anakmu juga mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, coba. Jadi Yesus diminta untuk mengajarkan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Jadi nggak boleh keluar dari situ, Bang. Yohanes 20 nomor 17, Yesus berkata kepada mereka, janganlah engkau memegang aku sebab aku pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ilahku dan ilahmu. Ya, jadi itu bukan kata Allah di situ ya, tapi kata ilah dalam bahasa Aram. Ilahku dan ilahmu artinya apa? Kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus ini bertuhan, dia hamba. Loh kok Bang Lugas sekarang tampil mujizat. Waduh. Gus Samsudin juga banyak mujizat. Ya, pesulap merah juga banyak. Jadi Bang Lugas tolonglah ya, hidayah sudah ada. Ayo silakan, mari kita sama-sama. Bang Lugas, gunakan akal sehat. Silakan. Silakan Pak Lugas. Kalau dia besok meninggal, dia bangkit dari orang mati, batal ketuhanan Yesus. Pak Lugas, apakah Tuhan berhak punya Tuhan? Silakan Pak Lugas. Gini, oke ya, saya jawab pertanyaan Anda. Jadi gini, di dalam sorga sebenarnya Tuhan itu cuma satu, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu orang di sorga. Jadi di sorga itu bukan ada tiga, bukan satu orang, tetapi di dalam satu orang itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Lalu Firman ini diutus ke bumi, jadi terlihat seperti dua orang. Ini yang jadi masalah terbesarnya. Pada waktu Yesus berdoa, mana ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Akhirnya pertanyaannya jadi begitu. Ya memang begitulah Tuhan, karena Tuhan itu bisa dia menjadi manusia. Kalau saya Luga nggak bisa jadi manusia, saya terbatas, saya cuma bisa jadi Luga ya Luga. Tapi kalau Tuhan, pribadinya dia tuh bisa kelihatan seperti dua, karena dia memang namanya Tuhan ya, dia lebih berkuasa. Nah karena terlihat seperti dua inilah yang membuat Islam imannya gugur. Karena Yesus kok berdoa, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nggak mungkin dong, nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya memang kagak masuk akal, tapi memang begitulah Tuhan. Karena namanya juga Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau tidak terbatas, memang terlihat seperti tidak masuk akal. Coba, Firman mengambil daging. Firman itu siapa? Apakah itu tetangganya Tuhan? Bukan, itu Tuhan sendiri, bagian dari Tuhan. Menjadi manusia. Nah pada waktu bagian Tuhan ini berdoa lagi kepada bagian Tuhan yang lain, kelihatan seperti dua orang, padahal sebenarnya itu satu orang. Yesus sama Bapa itu satu orang, terlihat seperti dua orang, betul. Terlihatnya seperti dua orang. Kenapa terlihatnya seperti dua orang? Karena Tuhan harus memakai bahasa manusia yang sederhana. Supaya, contoh, Luga ingin ke Jakarta, itulah bahasa manusia. Tapi kalau bagi Tuhan, Tuhan ingin ke Jakarta, nggak bisa bahasa itu diterapkan bagi Tuhan, karena Jakarta ada di dalam Tuhan. Jakarta tinggalnya di dalam Tuhan. Kalau Luga butuh dari Medan harus ke Jakarta. Makanya Tuhan itu, karena dia tidak terbatas,
dia terlihat seperti 2 orang, bahkan seperti 3 orang dengan Roh Kudus. Terlihat saja seperti 3 orang, padahal itu satu orang. Dari mana kita tahu 1 orang? Ketiganya namanya cuma 1, yaitu Yesus. Nggak ada. Nama Bapa itu Yesus. Roh Kudus pun namanya Yesus. Roh Kudus diutus atas nama Yesus. Kalau dia 3 orang, maka nama Bapa misalnya Anton, nama Yesus, nama anak Yesus, nama Roh Kudus misalnya Maria atau Magdalena misalnya. Akan ada 3 nama kalau 3 orang. Tapi Bapa Firman dan Roh Kudus itu ternyata cuma 1, berarti 1 orang. Itu lo pahami, itu harus lo terima dengan otak lo. Habis waktu Pak Luga. Kalau lo tidak bisa menerima itu, lo nggak usah jadi manusia, jadi monyet aja. Pak Luga. Sabar Pak Luga, sabar Pak Luga. Karena memang Tuhannya Pak Luga manusia. Silakan, Gurunda. Iya, jadi sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel, kan di awal saya sudah menguraikan baik Al-Quran maupun di dalam kitab saudara. Dia diberi tanda-tanda, mujizat, dia diberi kuasa. Kurang apa lagi? Tapi kuasa yang diberikan itu justru untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, bukan utusan Pak Camat, apalagi utusan Luga, bukan. Karena dia utusan pencipta langit dan bumi, maka dia mampu melakukan itu. Makanya dikatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh ilahku untuk aku lakukan. Al-Quran menerangkan begini, Bang Luga. Ali Imran ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Jadi kata Isa alaihissalam, sungguh Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa memerintahkan menyembah hanya kepada Allah. Dan penyembahan terhadap Allah itulah jalan lurus itu. Makanya Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada ilah kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti Yesus itu jalan. Jika Anda ingin ke kantor, jalan yang Anda lalui itu adalah jalan, bukan kantor. Anda tidak akan sampai ke kantor Anda kalau Anda tidak melalui jalan menuju ke kantor. Ya. Jadi Yesus itu jalan menuju kepada Bapa, kepada Tuhan. Bukan Yesus itu adalah tujuan. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Artinya dia adalah metode yang harus digunakan, jalan, cara yang harus digunakan untuk sampai kepada Tuhan itu sendiri. Namun, kata Amsal, nomor 25 dari bab 16 dikatakan begini, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Nah inilah Anda, menuhankan Yesus dengan alasan dia mampu bermujizat. Dia mampu menghidupkan orang mati dan seterusnya. Padahal Al-Quranul Karim telah ada datang sampai kepada Anda. Bible juga sampai kepada Anda mengatakan bahwa bagi Bani Israel harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membuktikan kekuatan-kekuatan Allah serta mujizat dan tanda-tanda yang diberikan. Lantas kenapa kemudian Anda menganggap jalan penyembahan terhadap Yesus itu adalah jalan yang lurus itu? Tidak. Ya, Yesus sendiri punya Tuhan. Makanya dikatakan, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Ilah itu Tuhan, sembahan. Aku akan pergi kepada sembahanku dan sembahanmu. Datanglah kepada saudaraku, wahai Maria, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Sadarlah Bang Luga. Oke, waktu habis. Silakan. Sebentar dulu Pak Luga, sebelum masuk sebentar dulu. Saya intervensi sedikit. Bos sudah monitor kah? Kayaknya Bos sudah ada dulu perangkat ini. Cuma ngecek aja, Bos. Karena 2 sesi lagi kayaknya nih akan masuk sesi. Lanjutkan Bang. Waktu saya mungkin setengah jam lagi baru bisa ini. Oh, setengah jam lagi. Oh, masih di kebun berarti, masih di kebun. Silakan Pak Luga. Banyak waktunya Pak Luga untuk mendapat hidayah ini. Silakan Pak Luga. Oke. Yesus kan berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Yesus itu bukan cuma jalan, Ucok. Dan kebenaran. Kebenaran itu tujuan. Hidup itu tujuan. Kebenaran itu Tuhan. Aku adalah kebenaran. Itu Tuhan. Jalan, betul. Yesus itu jalan karena dia menjadi manusia. Dia menjadi perantaraan kepada Bapa. Tetapi dia juga Tuhan.
karena dia adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan nabi, ngaco. Kebenaran kok nabi sih? Kebenaran itu Tuhan. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang kebenaran itu firman, bukan nabi. Aduh. Kan saya bilang, Anda ini untuk membantah sesuatu itu nggak bisa cuma modal mulut. Dari tadi saya bilang. Kau kalau ngaku orang kaya 1000 kali di depan orang, lama-lama digampar orang. Saya kaya, saya kaya. 2 kali lo ngaku kaya, iya, duit lu mana? Nanti ditanya orang duit lu mana, lu gak bisa jawab. Saya kaya, iya Bu, iya kan dari tadi kan mulut udah ngaku kaya nih. Sekarang gua tanya duitnya mana? Nggak ada, ya udah digetok orang langsung. Sama, lo bilang Yesus buku Tuhan, ditanya mujizatnya mana? Nggak ada, digetok orang. Kasihan elunya. Makanya kalau ngomong itu disertai dengan tanda mujizat. Mujizat, Yesus melakukan mujizat atas nama Yesus, bukan atas nama Bapa. Karena Bapa itu adalah satu dengan dirinya. Yesus membuat mujizat itu dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kuasa nama Yesus. Itu nggak lo ceritain tadi. Kena lagi lo pasal 378, pasal penipuan lagi. Dari tadi ngaco semua jawabannya, sesak terus. Saya kaya, iya kata orang, lu mulut tuh kan udah dari tadi busa, lu ngaku kaya, sekarang duitnya mana? Sama, Yesus itu bukan Tuhan, bukan begini, mujizatnya mana? Nggak ada, iya lama-lama digetok orang. Kita ngomong terus pakai mujizat, jangan cuma ngomong-ngomong asal-asalan. Ya, itu cuma tafsiran-tafsiran kamu. Kamu nggak bisa ngelawan Tuhan dengan tafsiran itu, terlalu kecil kau. Apalagi sama Tuhan saya, sama saya aja kalau terlalu kecil, apalagi sama bos saya. Terlalu hina saya, kamu berdebat seperti itu. Tolonglah dicari yang lebih serem lagi. Nggak ada, memang udah nggak ada lagi yang lebih serem dari kalian ini. Moko Ginta juga jawabnya begitu. Makanya kalau saya debat sama kalian itu banyak yang bercanda, kenapa? Karena nggak ada perlawanan. Saya kenapa ngelucu terus? Karena emang nggak ada perlawanan. Itu aja ya. Satu-satunya Allah yang benar, iya nama Yesusnya kenapa nggak lo ekspos? Pengusiran atas setan atas nama Yesus. Nggak diekspos, yang diekspos itu. Oke, terima kasih Pak Luga ya. Tuhannya Pak Luga dipakai hanya untuk mengusir setan ya. Kayaknya itu kesimpulan yang saya tarik dari penjelasan Pak Luga ini. Bingung juga saya di Pak Luga bagaimana pola pikirnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, itulah Pak Luga. Mudah-mudahan bisa menghibur. Silakan, Gurunda. 2 putaran lagi. Jadi gini, Bang Luga, yang saya urai dari sesi pertama, kedua, dan seterusnya itu adalah pembuktian akurat yang tidak bisa kita bantah, kecuali kita termasuk orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini saya bantu lagi nih, diterangkan di dalam Al-Quran, surah As-Saff, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Man ansari ilallah. Ya. Murid-muridnya yang setia kemudian menjawab, nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadnahu allazi na'amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Ini jelas ini. Isa datang kepada Bani Israel bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau menolong aku untuk menegakkan ajaran yang diberikan Allah kepada aku, untuk aku sampaikan kepada Bani Israel. Pengikut-pengikutnya pun mengatakan, kamilah yang akan menolong ajaran yang kamu bawa dari Allah. Nah, itu makanya di dalam kitab saudara juga diterangkan kayak begitu. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal domba-dombaku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Itu fakta, jangan dibilang saya itu membual, itu data di dalam kitab saudara. Bahkan indikasi kuatnya, apa yang diterangkan dalam surah As-Saff itu, juga diterangkan dalam Matius 10 nomor 5, nomor 6. Ke-12 murid itu dipesan oleh Yesus, wahai kalian, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel.
Lalu kemudian diterangkan juga di dalam Yohanes 14 nomor 15 Bang Luga. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini pembuktian bahwa Yesus itu punya penolong untuk menegakkan hukum yang dibawa, yang dimana hukum-hukum ini adalah merupakan tanda, mujizat, dan kekuatan dari Tuhannya. Kita nggak bisa apa-apa, Bang Luga. Data ini sudah terlalu hebat untuk kita ingkari. Di dalam kitab saudara, di Yohanes pun dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia dikasihi oleh ilahku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini pembuktian Al-Quran itu sangat akurat pemberitaannya. Kitab Anda, meskipun cuma terjemah, indikasi kuatnya itu menopang apa yang kami imani. Karena itulah saya buka pintu, mari yuk sejalan dengan Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup. Nggak ada kehidupan kalau tidak menjadikan Yesus itu sebagai jalan menuju kepada Allah. Begitu Bang Luga. Saya sadarlah. Apa yang Anda katakan tadi itu sebenarnya nggak ada salahnya. Oh, nggak ada salahnya, gitu dong. nggak ada salahnya gitu dong ya. Nggak ada salahnya, betul. Itu dong. Langsung Betul, Pak Luga, kalau semua. tidak ada salahnya ya. Betul, sebenarnya nggak ada salahnya. Ya. Cuma ayat yang lain nggak dibaca. Ya kan nggak mungkin kebaca semua Bang. 3 menit waktu kita. Gimana Misalnya Pak kalau Luga? bilang ini, inilah satu-satunya Allah yang benar dan mengutus Yesus Kristus yang kau utus. Tidak salah. Tidak salah, itu Ya. benar. Benar. Tapi ayat selanjutnya kan nggak mau lo baca. Nah, Aku membuat mujizat oleh Roh Kudus dan Roh Kudus turun atas nama Yesus. Lu nggak mau khotbahin itu. Lo khotbahin itu masuk Kristen semua, orang Islam 270 juta rakyat Indonesia masuk Kristen semua. Lo mengkhotbahkan setengah dari ucapan Yesus. Sembahlah satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah Allah yang esa. Dan Yesus Kristus yang kau utus. Itu memang ucapan Yesus. Tapi ucapan Yesus selanjutnya lo nggak mau khotbahin. Di situ letaknya 378-nya di situ. Pada waktu lo tidak mengkhotbahkan ayat yang lain yang adalah ucapan Yesus, lo masuk pasal penipuan. Sengaja lo nggak lo khotbahin. Itu sebenarnya masuk penipuan itu sebenarnya. Karena kalau kita membacakan ucapan Yesus separoh dan tidak mau membacakan ayat selanjutnya, itu masuk pasal penipuan. Tapi kalau lo jujur, Yesus berkata, sembahlah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Betul, Yesus diutus. Diutus sebagai apa? Sebagai anak tunggal. Dan ada roh Allah turun seperti burung merpati dari atas. Dan roh Allah itu turun atas nama Yesus. Makanya setan-setan diusir oleh kuasa roh Allah. Karena dalam nama Yesus roh Allah diutus, berarti di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Lo nggak ngomong kayak gitu. Itu juga ucapan Yesus. Karena lo tidak membacakan itu, masuk lo. Satu sel sama Verdi Sambo. Jadi berdebat itu begitu bro. Ya, terlalu gampang lo malam ini cuma. Terlalu gampang lo gue kalahin. Ya, jujur. Lo nggak ada sama sekali perlawanan. Ya tapi karena lo kawan gua, nggak tega gua mukulin lo sampai hancur. Mungkin lo secara fisik mungkin lo guru karate, tapi kalau secara otak gue yang guru karatenya, lo murid gua. Terlalu gampang gitu. Menjelaskan, membantah Yesus itu, lo baca ucapan Yesus betul, tapi ayat yang selanjutnya nggak lo baca. Yesus berkata, minumlah darahku, inilah darah perjanjian, nggak lo baca. Ayat-ayat yang menunjukkan ketuhanan Yesus sengaja nggak lo baca. Yang lo baca cuma ayat-ayat yang mirip-mirip dengan Quran lo, itu aja yang lo baca dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Tapi cuma ngegeser satu ayat ke bawah aja lo nggak mau, karena di situ udah ada di situ. Tapi kalau lo berani membacakan seluruh ayat, lo bacain ke orang Islam, gue yakin murtad semua orang Islam. Dan gue juga percaya, gue akan sering bikin debat seperti ini. Gue yakin 270 juta Indonesia ini akan menyembah Yesus. Bukan cuma Indonesia ini, Arab juga menyembah. Kalau cara debat lo kayak begini terlalu gampang. Masa gue disuruh ngelawan orang kayak begini? Nggak ada yang lebih serem. Ya ampun. Nggak ada perlawanan sama sekali. Terima kasih Pak Ya Luga. sama sekali nggak ada perlawanan. Makanya Pak Luga mengatakan tidak ada perlawanan, tapi Pak Luga melawan kitabnya terus. Bagaimana ini? Anti-amannya Kareng. Ya silakan. Lu nggak debat tapi nyeletuk, lama-lama gue nyeletuk. Anti-aman. Lu nggak debat tapi nyeletuk, diam aja lu. Oke, lanjut Pak Luga. Lu gue siram lagi. Oke. Ya, jadi gini Bang Luga.
Santai Bang Juma, itu cuma Ya, ini ya. oke. kita Jadi tahu gini, Ya, Bang. ya, ya. Dalam debat Jadi kita gini. harus bergergaji. Ya. Jadi kalau Anda gengsi atau alergi terhadap ayat suci Al-Qur'an ataupun data tentang Yesus dalam kitab saudara, coba kita lihat, saya kasih data yang netral ya. Di dalam Wahyu 3 nomor 13 misalnya, atau Wahyu 2 nomor 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada aku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepada aku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Nah, Anda harus tahu bahwa pendiri agama saudara, Paulus itu membunuh orang yang setia pada Yesus, yaitu Stefanus, di zaman Herodes Antipas. Dan dia tidak menyangkal imannya bahwa Yesus itu ya adalah Tuhan, walau dia dipenggal sekalipun. Ini nubuatan di dalam kitab saudara, dan itulah yang Anda imani sekarang. Itu perkataan-perkataan tentang Yesus Tuhan, bermujizat dan seterusnya, Anda dapat dari nukilan daripada Paulus. Paulus yang menggenapi Wahyu 2 nomor 13. Kenapa saya katakan begitu, Bang Luga? Al-Quran diimani oleh umat Islam menerangkan sosok yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Kami sebut Nabi Isa, dan dia memang benar-benar adalah Nabi. Didukung oleh kitab Anda, Matius 13 nomor 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Makanya Yesus itu ditolak di Bani Israel. Lalu kemudian Markus 6 nomor 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kamu, keluarganya dan rumahnya. Ini pernyataan Yesus. Yohanes 4 nomor 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ini pernyataan saksi yang Anda katakan penulis kitab saudara. Lukas 24 nomor 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini orang yang sesamanya mengatakan dia adalah seorang nabi. Matius 21 nomor 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini data, Bang Luga. Jadi iman Islam hari ini nggak bisa kemudian digoyahkan dengan Anda mengatakan aku datang ke surga 1000 kali dalam sehari, ke neraka bolak-balik. Anda melawan raja setan, raja jin. Umat Islam tidak akan goyah itu. Diperkuat pernyataan Yesus sendiri, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada Bang Luga. Ayolah, buka hati, buka pikiran. Mari menjadi pengikut Yesus. Jangan menjadi penyembahnya. Karena kalau Anda menjadi penyembahnya, kena kepada Wahyu 2 nomor 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Tolonglah, Bang. Yuk mari kita sunat. Oke, terima kasih. Sabar sebelumnya Bang Luga ya, kita mau iklan dulu. Sabar Bang Luga, karena ini banyak yang menyimak di YouTube. Banyak yang menyimak di YouTube. Bang Luga, open cam dong. Oh, iya, Sabar dulu, sabar. Kita mau iklan dulu ya, karena ini banyak disiarkan secara live di channel YouTube ya. Di Ya, sampaikan juga Bang, kalau dari pihak Kristen itu membatalkan sepihak. Iya. Kita mau sampaikan bahwa sebenarnya tadi ini agendanya adalah MDF dengan FIC dengan membahas tema pihak Kristen membuktikan bahwa mempertahankan keimanannya bahwa Yesus siapa adalah pembicaranya Tuhan. di FIC? Tadinya si Erben dengan si Justin tadi. Masa Erben dibilang tukang sayur? Ada sayur itu. Erben, dengerin tuh Erben. Tukang cendol, tukang sayur. Sabar Pak Luga, kita iklan dulu ya, karena ini tadi di channelnya Gurunda ini lebih daripada 1000, ada 2000 yang menyimak ini, karena tadi sebenarnya dinanti-nantikan ini debatnya, tapi alhamdulillah ada Pak Luga yang mencoba mempertahankan imannya tadi ini. Jadi semua pemirsa di YouTube di channelnya Zulkifli M. Abbas Official, boleh sebagian berpindah ke channel Debat Hebat.
dengan Al Alif Channel, sini Usman, Sunan Dese, tukang kebun, wartawan debat, pengamat debat, debat panas. Ini ya. Jadi kita pada yang lain kita promosikan 2 channel dulu. King of King TV channel juga dipromosikan. Oke, King of King TV channel punyanya. King of King TV channel, di subscribe, di like, di share supaya. Meme Bos channel. Iya, Meme Bos King of channel. King artinya King Kong, bukan? Beda. Raja segala raja. Oke, King of King. Jangan lupa di Rajanya. saya. Artinya Raja Singa itu kan lugan ya. Yang siap launching judulnya Singa dari Yehuda, buku saya yang kedua. Oke. Apa judulnya? Sabar. Raja Singa. Raja Singa, gitu ya. Ya. Kita Oke, Raja Singa enggak? Oke, biar semua di YouTube menyimak, biar moderator dulu sekali lagi kita ulangi ya, yang menyimak di channelnya Zulkifli M. Abbas Official, boleh mewakafkan waktunya dulu bergeser sebagian ke debat hebat dengan Al Alif Channel. Kita angkat 2 channel dulu ini, dan ada channelnya Bang Luga ya, yaitu King of King TV Channel. Di-subscribe dan ditinggalkan komentar positif, dan katanya Pak Luga mau meluncing buku yang kedua ya, yaitu Singa Yehuda. Oh, Singa dari Yehuda. Salah sedikit, Raja Singa. Apa Dek? Singa meludah. Singa meludah. Singa meludah emang bisa singa meludah? Singa makan debu aja bisa kan dah. Jadi Singa makan debu baru ngomong-ngomong. bisa ya. Penunggang kuda channel juga. Ya, ada juga penunggang kuda tidak live, tapi silakan juga di-subscribe kalau ini ya. Ini yang live diperhatikan. Nanti saya lihat ya. Dari Zulkifli M. Abbas, tolong bergeser pindah sedikit ke debat hebat dengan Al Alif Channel ya. Nanti saya kirim di berapa menit itu, Dek? Ya, 10 menit, 15 menit, 20 ya, menit. 10 menit. Ya. Ya, silakan Bang Luga, pertahankan keimanannya dong. Masa tidak bisa meyakinkan kami bahwa Yesus adalah Tuhan di sini? Enggak, ini, justru gue yang ngomongnya terbalik. Kenapa kalian masih menampilkan orang yang seperti ini yang nggak bisa dari tadi nggak ada perlawanan juga aja Paulus. Coba Pak Luga. Aduh. Debat apa Sudah, tolong Pak Luga, kuatkan dulu imannya ini. Coba lah yakinkan. Tadi ini aguan lo ini kok mainnya kayak begitu gitu loh. Ini dalam hati gue ini debat apalagi dongeng kayak orang lagi cerita gitu, dongeng gitu, kayak baca komik. Apa sih sebenarnya yang ini waktunya Pak Luga, manfaatkan waktunya Pak Luga, 2 menit setengah lagi dimanfaatkan. Iya, makanya justru itu, makanya gue bilang harus ditampilkan orang kayak begini, apa nggak ada lagi dengeri, apa udah nggak ada lagi yang didengeri. Si budak Angon dia sama, siapa lagi Amir, si bodoh, siapa lagi debater. Wahyu 2 nomor 13 itu tadi loh Bang. Apa tuh? Lari lagi ke di kata iblis itu. Entah, kan saya bilang tadi, kalau kau baca Alkitab, baca keseluruhan. Ya nggak mungkin lah, berkhotbah dong saya di sini. Maksudnya menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu, ambil poin-poin yang ditanyakan orang. Lari ke Paulus, dibahas tentang Yesus ke sono. Jadi kamu nggak menjawab pertanyaan, cuma sana lompat sini. Jadi tidak ada yang kelewat dari tadi. Dan saya bilang untuk menjelaskan ketuhanan Yesus, maksudnya baca yang menyangkut ketuhanan Yesus, khususnya kuasa nama Yesus itu. Kenapa harus pengusiran setan di dalam nama Yesus itu? Itu menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Janganlah dulu kau lari, nanti ditolak lagi. Bukan begitu cara menjawabnya, itu namanya lu lari. Apa dalam Yesus setan diusir, kenapa dalam nama Mas? Itu kan perbedaan. Tadi kok ngomongin persamaan semua. Sama kok sementara perbedaannya udah kayak langit dan bumi, perbandingan. Jawab gitu. Makanya saya bilang debat ini nggak ada perlawanan sama sekali, cuma itu aja. Satunya Allah yang benar, si Paulus adalah pembunuh itu. Kau nggak bisa menjawab pertanyaanku dari tadi gitu loh. Jadi menurut saya nih debat ini tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi saya juga maklum kan, sebenarnya memang udah nggak bisa ngelakuin, jawabannya cuma itu.
nggak bisa ngelawan. Coba kalau lagi rame ngumpul ngeledek-ngeledek, ini tuh aja mau putar untuk bertahan dapatkan sesuatu. Sama sekali udah saya Bukannya Bang Luga yang nyunsep. Sabar, Pak Emil, sabar. iya gitu loh. Jadi tot malam ini saya rasa udah cukup lah ya. Jadi memang sama sekali nggak ada perlawanan. Cuma karena Jumat. Oke, simpan Ya silakan aja kamu bos ya. Simpan amunisi terakhirnya, jangan menyerah dulu Pak Luga. Jangan menyerah, masih ada satu kesempatan untuk Pak Luga mempertahankan imannya kalau yang mau dipertahankan. Tapi sesungguhnya benar kata Gurunda tadi, ini keberuntungan bagi Bang Luga ini untuk mendapat hidayah. Karena sebenarnya amunisi ini dipersiapkan tadi untuk EPC, tapi ada Bang Luga ke sini, ya sudahlah. Ini keberuntungan bagi Bang Luga. Silakan satu sesi lagi nih, baru masuk ke closing statement. Setelah itu maju nanti Bos ya. Oke. Silakan Gurunda. Iya, jadi gini loh Bang Luga. Saya menghargai upaya Anda untuk kemudian mematikan akal sehat orang-orang yang mendengarkan khotbah saudara. Saya hargai itu. Itu adalah salah satu upaya untuk bisa mempertahankan hidup di tengah-tengah sulitnya ekonomi saat sekarang, ya kan? Nah, tapi lo membalikin fakta lo, gue aja baru dapat call kok. Ya, tapi apapun yang terjadi kemudian, Anda menuhankan Yesus karena Dia membangkitkan orang mati. Dia diberi kuasa untuk memberi hidup yang kekal. Boleh saja sekiranya ya Anda menghapuskan data-data di dalam kitab Anda yang mengkantar semua itu. Tapi kan tidak, masih ada hari ini Bang. Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata siapa? Yesus. Ayo, kita penasaran pasti. Apa kesaksian Yesus ini sebenarnya? Apakah setara dengan kesaksian Bang Luga malam ini? Coba kita lihat. Apa kesaksianku itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa akulah Tuhan. Oh tidak. Bahwa akulah pencipta. Oh bukan. Bahwa akulah raja segala raja. Oh juga bukan. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Ternyata bahwa aku ini adalah Rasulullah. Aku ini utusan Allah. Jadi kesaksian Yesus itu berbeda dengan kesaksian Bang Luga. Bang Luga mempersaksikan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia karena di pahanya ada tato. Bukan begitu Bang Luga. Yang ada kesaksian Yesus tentang dirinya. Itu yang harus didengar. Makanya dikatakan di dalam kitab Amsal yang saya katakan kepada Bang Luga tadi, bahwa ada orang yang menyangka bahwa dia sudah berjalan pada jalan yang lurus, padahal dia berjalan di jalan yang bengkok. Itu yang perlu Bang Luga pahami. Amsal 16:25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Siapa jalan yang bengkok itu, yang disangka lurus itu, ujungnya maut itu? Jalan Bang Luga. Apa pembuktiannya? Karena kesaksian Yesus terhadap mujizat-mujizat itu, endingnya adalah sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi Anda salah menafsirkan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Makanya umat Islam itu tidak mudah untuk kemudian mengikuti Anda. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apalagi tadi. Orang Israel semua harus tahu bahwa Tuhan memilih Yesus sebagai perantara untuk melakukan tanda, mujizat, dan juga kekuatan. Jadi kurang apa lagi? Yesus pun bersaksi tentang semua pekerjaan yang super dahsyat itu, bahwa dia adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Itu loh Bang Luga. Jadi ya kita bukan membual Bang, santai Bang, tapi kita bicara kebenaran. Begitu loh Bang Luga. Oke, sabar Bang Luga, sabar untuk channel King of King, sabar dulu. Kita akan masuk sesi closing statement. Silakan Pak Luga persiapkan materinya. Namun sebelum closing, saya terima kasih kepada netizen ya yang sudah ada yang berpindah ke channelnya Al Alif dengan channelnya Pak Budak Angon, yaitu Debat Hebat. Sekali lagi yang nonton di channelnya Zulkifli M. Abbas Official, saya sudah tulis linknya di live chatnya itu. Silakan berpindah ke channelnya Bang Budak Angon, yaitu Debat Hebat, dan channelnya Al Alif, yaitu Al Alif Channel, channelnya Kang Alif ya, Ustadz Alif.
Dan ada juga channelnya Sunan DC itu Dialog Channel 9. Ada Hidayah Mualaf Hidayah Channel. Ada Debat Panas. Dan nanti juga akan masuk channelnya Meme Bos. Si channel juga ya, silakan. Nanti satu persatu kita promosikan. Insya Allah semuanya nanti akan mendapat 1000 statement 5 subscriber. menit aja ya, biar jangan terlalu singkat. Oke, Pak Luga meminta 5 menit closing statement untuk mempertahankan ketuhanannya. Silakan Pak Luga. Oke, ya jadi oke ya. Gini. Di jubah Yesus tertulis King of Kings, Lord of Lords, Mantap. Raja segala raja. Itu memang penglihatannya Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tetapi rasul-rasul juga mendengarkan dari mulut Yesus. Bukan mimpi rasulnya, bukan rohnya rasul dibawa ke langit. Ya, bukan rasul tidak seperti Muhammad, rohnya, tapi mendengar langsung dari ucapan Yesus bahwa Yesus mengaku sebagai Raja Israel, Raja di kerajaan sorga yang bertahta di sebelah kanan Bapa. Lalu kalau Rasul Yohanes mendapatkan apa? Mendapatkan penglihatan, video saya dibuka ya, video saya dibuka. Ya, kalau Rasul Yohanes mendapat penglihatan Yesus tunggang kuda, di jubahnya tertulis Raja segala raja, ya berarti benar karena Yesus pun sudah mengakui dirinya sebagai Raja Israel yang akan datang kedua kali nanti di dalam kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Berarti tidak ada kebohongan di situ. Video saya bisa dibuka nggak nih? Video saya mau menunjukkan buku saya dulu. Ya, jadi kesimpulannya dari tadi ya sudah jelas bahwa Bentar Bang Luka, sebentar saya potong dulu, Kang ya. Kang Awi, ini waktunya nggak jalan loh. Ini waktunya nggak jalan loh. Lihat timernya. Timer mungkin ada. Tadi berjalan kok timer. Nah, timer tolong ya. Oke, silakan Pak Luga. Ya. Open cam. Di jubah Yesus tertulis Raja segala raja, dia menunggang kuda putih. Itu bukan hanya penglihatan Yohanes, tapi pengakuan Yesus di Matius 16 ayat 28, anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Kapan dia jadi raja, di mana kerajaannya? Nanti, bukan sekarang memang. Nanti pada waktu dia akan datang kedua kali. Dan dia bertahta di sebelah kanan tahta Bapa. Itu benar berarti. Tidak ada di situ bohong-bohongan. Nah sementara si Juma ini cuma sibuk membaca ucapan Yesus yang kira-kira ada persamaannya dengan Al-Quran. Itu aja yang kau baca dari tadi. Harusnya kau berani membaca ucapan Yesus yang walaupun bertentangan dengan imanmu. Harusnya kau berani. Tapi kau nggak pernah mau baca dari tadi. Hanya sibuk mencari persamaan. Kira-kira yang kelihatan Yesus berdoa aja lah gue launching. Nah, iya benar. Ya kalau lo kayak begitu caranya ya memang Yesus kan Nabi memang. Tapi kau nggak berani membacakan pada waktu Yesus mengaku raja, pada waktu pensiun. Si Nababan juga udah tua. Paling kalian-kalian yang masih semangat-semangat, dan saya lihat kalian juga bukan level saya gitu. Jadi saya juga kalian sebenarnya apa ya? Dilawan kasihan akan, dilawan ya nggak apa-apa lah buat hiburan lah gitu. Jadi sama sekali tidak ada perlawanan kalian. Nah kebetulan saya akan meluncing buku saya King of King, dan juga judul yang kedua Singa Yehuda. Nanti covernya pokoknya dibeli ataupun didukung ataupun didonasikan supaya kita menjadi Yesus. Karena kalau saya sorry amat lah ya. Sorry, nggak ada perlawanan sama sekali. Ibarat kata orang juga baris juga ya. Jadi ya mau diomong apa lagi? Cuma memang kemampuan hanya segitu. Nafsu gede, tenaga kurang gitu kan. Jadi jurusnya juga itu aja. Cuma, ini saya bikin buku 5 saat ya. Ini aja udah. Saya tahu semua jurus-jurus kalian itu. Wah, trompetnya mana nih trompet? Apa lagi itu ya, kalau nggak dilawan juga kasihan ya kan, untuk dilawan juga kadang-kadang ya kan. Jadi kan ini bebal sebenarnya. Jadi ya udahlah buat lucu-lucuan aja lah. Saya bikin debat ini sebenarnya benar kata orang, gue bilang ngelawak gue, gimana gue nggak ngelawak, yang ngelawan gue anak TK semua.
Jadi kalau gue nanti bikin debat akbar itu pasti banyak itu Bang, ketawa-ketawa semua deh. Udah nggak perlu lagi pegang buku lo begini, apaan sih gitu loh. Kecuali dulu kan tegang gitu. Sekarang mah apaan coba? Udah memberikan saya hikmat. Kata Tuhan, aduh terlalu kecil itu. Udah cepet dong, waktunya udah habis nih. Ya iya, memang iba begini, penutupannya begini. Belum habis waktunya, belum habis. Biar aja. Tertawa terus sampai gimana, lawan gue juga nggak ada. Cuma dan kawan-kawan gue Semangat. nggak ada dianya. Ini nggak ada sebenarnya. Cuma ya gue ngomong kayak gue ngomong sama tembok aja. Kalau dikasih sesi TikTok habis lu gak lu? Gue udah mending lu kembali ke habitat lu. Cukup Kak, Pak Luga. Cukup Kak. Ini gue Udah cukup. belum 30 Belum. menit lagi loh. Jangan Oh iya. Jangan dipotong. ngaco loh. Buku gua di support. Luga. Aduh, tolong kalau disuruh tampil yang lebih bagus, udah ini paling bagus. Paling si Amir, aduh si Jok. Aduh. Ya tapi ya kita harus maklum lah, kita kasihan juga ya. Kita gebukin terus tiap hari, kasihan. Tadi aja di rumah udah nelpon, Pak, bapak kok kalah sih? Nah, kayak biasanya deh. Itu bininya di rumah udah teriak-teriak nih, cuma mau diapain? Gua nggak tega, udah gua ajar aja. Akhirnya meninggal. Malu sedikit lah Luga. Oke, sama-sama. Cuma saran Cukup. Oke, diri lo ke Lucifer belakangan sama lo. Oke, sabar. Katanya Waktu lo habis. Sabar Pak Luga. neraka yang kosong itu nanti tempat lo masih Rudi sebelah. Oke, cukup Pak Luga. Terima kasih Pak Luga sudah menyadari bahwa ini di sini cuma sebagai melawak saja ya. Oke. Sayur. Tidak anggap pelawak memang. Bang Luga, Pak Bom Bom itu masuk neraka nggak nanti Bang? Hah? Pak Bom Bom. Dia di 304. Rudi 305. Juma 303. Enggak, Pak Bom Bom nanti masuk neraka nggak? Iya, di sel di neraka itu neraka paling bawah itu di 03 dia. Oh, kalau Rudi? Itu 303 itu rendam di air tai. Ya. Jadi palanya doang. Jadi dia cuma palanya doang kelihatan. Ya, tapi kan setidaknya kan masih bisa kelihatan pala. Waktu istirahat doang itu. Kalau bom tidak kelihatan. Kalau bom tidak kelihatan kepalanya. Kalau bom kan ibarat katakan dia direndam di RT masih kelihatan. Masih kelihatan. Istirahatnya doang. Setahun. Oke, luar biasa ya Pak Luga ya. Pak Bom di neraka direndam air tai, kelihatan kepalanya doang. Kalau Rudi Yohanes juga direndam di air tai juga. Silakan Gurunda, kita kasih pencerahan, semoga mendapat hidayah Pak Luga ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahin lah ibarat kata lah buat teman ambil uang dapur lah, bininya udah marah dari tadi. Papa kok kalah ini? Bagian Gurunda juga Sudah cukup. Silakan. Jangan dipotong. Baik. Jadi kalau di dalam Al-Qur'anul Karim itu keluarga daripada Nabi Isa alaihissalam itu semuanya disucikan oleh Allah. Jadi mulai dari keluarga Imran, ya itu semuanya itu disucikan oleh Allah, dibersihkan dari fitnahan-fitnahan yang dinisbahkan kepada dia dari orang-orang terdahulu. Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafa wa tahharik ya wastafak ala nisa'il alamin. Subhanallah. Ingatlah ketika malaikat itu berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam semesta ini. Al-Quran loh. Tapi kedudukannya kemudian tidak dijadikan sebagai ibu Tuhan. Saking sucinya orang ini, jadi tidak kemudian dinodai dengan dengan predikat-predikat yang irasional. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan dalam surah Ali Imran ayat 46. Wa yukallimuhun nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan Isa alaihissalam berbicara dengan manusia ya sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ini dalam Ibrani 5 nomor 7 jelas Yesus itu adalah orang yang soleh.
Dia memanjatkan doa agar diselamatkan dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran itu sudah diurai dari sejak zaman dulu. Adanya kitab-kitab terdahulu yang kemudian masih dapat kita lihat terjemahannya hari ini. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel, anni kad ji'tukum bi ayat mir rabbikum, anni akhluqu lakum minat tin. Nah, ini jelas sekali, aku datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka burung ini hidup dengan izin Allah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ibunya adalah wanita yang hebat. Dia pun adalah laki-laki yang suci. Laki-laki yang hebat. Dikatakan di dalam surah Maryam ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbi li'ahabi laki gulaman zakiyah. Bahwa Isa, manusia yang kau lahirkan kala itu, adalah utusan Allah, Rasulullah, untuk menyampaikan untuk mengatakan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada diri Allah, bukan kepada dirinya, sehingga dia dikatakan sebagai manusia yang suci, manusia yang tak ternoda. Berbeda dengan apa yang kemudian terjadi di dalam kitabnya teman Kristen. Coba kita lihat di dalam Matius 8 misalnya. Di situ diterangkan begini, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, jika engkau mengusir kami, kata setan itu, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, wahai iblis, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka apa yang terjadi? Larilah penggembala-penggembala babi itu. Nah, ini perbuatan tercela. Karena demi mengikuti keinginan iblis, gembala-gembala yang kesusahan susah payah mereka memelihara binatang ternak mereka, harus kehilangan babi-babi ini. Demi Yesus mendengarkan perintah iblis. Perintahkan kami untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus kemudian melakukan. Kasihan penggembala. Ini juga dia tidak minta. Boleh nggak saya menggunakan babi-babi kalian? Orang udah capek-capek menggembalakan kok mati seketika karena ulahnya. Ini indikasi bahwa bertentangan dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Dia dilindungi dari segala kemaksiatan. Tapi kedudukannya tetap aja nabi, tetap aja rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan bahwa Allah ya jauh lebih kuasa daripada orang-orang yang mereka sucikan, yang rahib-rahib yang mereka katakan sebagai orang yang baik, orang yang benar, memiliki kekuatan-kekuatan mujizat. Zaman itu kan zaman di mana ilmu kedokteran itu sangat canggih. Ya. Mujizat-mujizat itu banyak. Kemudian Allah mempertunjukkan kepada mereka, ini loh aku mampu membuat wanita yang tanpa suami pun bisa lahir. Bisa melahirkan seorang manusia. Allah perlihatkan itu. Tapi bukan mereka justru beriman, justru semakin ingkar. Nah, ini yang perlu saudara Luga pahami, bahwa Al-Quran mensucikan Nabi Isa alaihissalam, sementara kitab Anda itu mengatakan sesuatu yang ya indikasinya menghinakan Yesus itu sendiri. Apalagi menganggapnya Tuhan, itu adalah penghinaan yang sangat luar biasa terhadap Yesus. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Gurunda. Demikian ya closing statement dari kedua narasumber. Untuk sesi ini sesi Luga kita cukupkan. Kita akan lanjut dengan Meme Bos. Meme Bos, selamat malam. Meme Bos sudah monitor. Sudah setengah jam, saya rasa dia sudah masuk ke laptop juga. Dan kita sapa, ini ada namanya Imam ini. Selamat malam Imam. Dinda Alip sudah siap. Ustaz Alip. Aman. Oke, dilanjut deh. Gantian kita.
Aman. Meme Bos kayaknya lagi di sebelah. Sekarang Meme Bos, silakan Meme Bos, mana Meme Bos? Saya teleponnya dulu dia. Yo. Semangat, bro. Udah, semangat Meme Bos. Maju terus, walaupun bukan neraka, semangat. Oke, silakan. Bang Alif sama Meme Bos sekarang dimoderator oleh penunggang kuda, silakan. Sebentar, saya jadi 3 menit dulu, mau ke belakang dulu. Silakan dulu. Oke teman-teman, saya cabut dulu ya. Makasih semuanya ya. Makasih Bang Luga. Tuhan berkati Bang Hati-hati. Juma. Maju terus, Ya, semoga sip. bertobat ya. Shalom. Panjang umur Bang Luga, sehat selalu. Ya, Bang Luga punya kitab itu dibaca, diimani, dipahami, bukan dibantah. Ya, Lanjut. tadi channel yang dipromosikan itu channel yang mana ya? Penunggang kuda. Channel debat hebat, Alif Channel. Ya, Ya, penunggang kuda juga lah kalau ini. Penunggang Kuda, Alif Channel, Debat hebat. Ya. Oke, teman-teman yang ada di channel Zulkifli Bas untuk bergeser ke channel yang kita sebutkan tadi, ya, saya pun tetap monitor. Kemudian kita ikuti dialog antara Meme Bos dengan adik saya Alif. Materinya apa, Dek? Nah, Meme Bos, itu Meme dia, Bos, ngikutin silakan, Meme Meme Bos. Apa mengikuti yang tadi mau membantu Pak Luga untuk mempertahankan keimanannya? Oh ya, boleh. Bukan Dilanjutkan pertanyaan aja gimana supaya melawan kitabnya. Oke, silakan Meme Bos. Langsung di opening aja karena ini live-nya tidak terputus, langsung dilanjut aja. Silakan. Temanya Meme Bos. sama ya? Temanya sama. Silakan Oke, Meme Bos sip. membuktikan Oke, sip.